Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Para pegiat buku, para pencinta membaca, di subuh ini di jam 3:41 saya sudah sahur di bulan Ramadan 2020. Ini kita mencoba membaca buku tentang zakat Fahad Salim Bahammam. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat dan menjadikannya rukun ketiga dalam rukun Islam. Allah mengancam orang yang meninggalkan dengan siksaan yang pedih. Allah menjadikan taubat, salat dan zakat sebagai penguat ukhuwah atau persaudaraan antar umat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika mereka bertaubat, mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. At-Taubah ayat 11. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 dasar: mendirikan salat dan menunaikan zakat. Hadis riwayat Bukhari nomor 8 dan Muslim nomor 16. Zakat. Tujuan zakat, Allah mewajibkan zakat kepada umat Islam dengan tujuan-tujuan yang mulia, di antaranya: 1. Memiliki kecintaan terhadap harta kekayaan merupakan naluri manusia yang mendorongnya untuk senantiasa mempertahankan harta kekayaannya. Islam mewajibkan zakat sebagai pembersih hati manusia dari sikap rakus, pelit, dan tamak. Juga untuk menghilangkan sikap mencintai dan ambisi terhadap dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. At-Taubah ayat 103. Yang kedua, dasar memberikan zakat adalah empati dan rasa saling membantu. Karena pada prinsipnya naluri manusia itu akan lebih dekat dan akrab kepada orang yang peduli dan berbuat baik kepadanya. Dengan begitu akan terbentuk masyarakat muslim yang saling mencintai dan menolong, seperti sebuah bangunan yang saling menopang antara satu sisi dengan sisi lainnya, sehingga akan bisa mengurangi kasus pencurian dan tindakan kriminal lainnya. Yang ketiga, dengan zakat akan tercapai makna dan inti ibadah, juga makna tunduk yang mutlak serta penyerahan diri yang sempurna kepada Allah, Tuhan semesta alam. Ketika orang kaya mengeluarkan zakat hartanya, maka pada hakikatnya dia telah melaksanakan perintah Allah yang telah mensyukuri nikmat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Surah Ibrahim ayat 7. Zakat juga bisa mendukung tercapainya program jaminan sosial dan keseimbangan kondisi masyarakat, agar tidak ada jurang yang terlalu jauh antara si kaya dan si miskin. Dengan mengeluarkan zakat, maka kekayaan dan harta tidak hanya berada di kalangan tertentu saja, tapi akan merata di seluruh lapisan masyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Al-Hasr ayat 7. Kekayaan apa saja yang harus dikeluarkan zakatnya? Harta yang digunakan oleh pemiliknya jika tidak dikeluarkan zakatnya, misalnya rumah tempat tinggal, walaupun rumah itu harganya miliaran, atau mobil mewah yang digunakan untuk aktivitas sehari-hari, atau pakaian, makanan, dan minuman, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sejumlah harta dan kekayaan yang harus dikeluarkan zakatnya, yaitu harta yang tidak digunakan dalam kegiatan sehari-hari dan harta yang akan bertambah dan berkembang. Contohnya adalah seperti di bawah ini. 1. Emas dan perak yang tidak dipakai untuk perhiasan. Zakat dari emas dan perak tidak dikeluarkan kecuali setelah sampai batas minimal kelayakan zakat atau nishab dan sudah dimiliki lebih dari 1 tahun, yaitu sekitar 354 hari. Batasan zakat dalam emas dan perak adalah sebagai berikut: emas sekitar 85 gram dan perak sekitar 595 gram. Jika seorang muslim telah memiliki kadar ini selama 1 tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya sekitar 2,5%.
Yang kedua, harta kekayaan dan likuiditas dari jenis mata uang, baik yang berbentuk uang tunai atau dalam bentuk tabungan di bank. Cara mengeluarkan zakat harta adalah sebagai berikut. Nisab batasan minimal zakat harta kekayaan dan mata uang dikonversikan ke dalam nisab emas. Apabila jumlah hartanya sudah sama dengan emas yaitu 85 gram dan sudah haul mengendap 1 tahun dalam kepemilikannya, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Berikut adalah contoh cara menghitungnya. Harta emas fluktuatif. Jika misalnya saat ini harga emas per gram adalah 25 US dollar, maka nisab zakatnya adalah sebagai berikut. 25 US dollar harga emas per gram, dan itu mungkin berubah kali 85 gram. Jumlah emas 2 juta sama dengan 2125 US dollar. Itulah nisab batasan minimal harta kekayaan yang harus dikeluarkan zakatnya. Yang ketiga, barang dagangan. Maksudnya adalah segala sesuatu yang diperdagangkan, misalnya properti baik apartemen, gedung dan bangunan, atau barang dagangan berupa makanan dan barang yang dikonsumsi pangan. Cara mengeluarkan zakatnya adalah sebagai berikut. Seorang pedagang harus menghitung seluruh aset dagangannya. Jika aset dan modalnya sudah berputar selama setahun dengan harga pasar, pada hari dia diharuskan mengeluarkan zakatnya. Jika telah mencapai nisab, maka dia harus mengeluarkan 2,5%. Selanjutnya, zakat tanaman padi, buah-buahan dan palawija. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkan di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Tidak semua hasil tanaman pertanian wajib dikeluarkan zakatnya, karena hanya beberapa jenis tanaman saja yang wajib dizakati. Kalau sudah sampai batasan yang sudah ditentukan oleh syariat Islam juga membedakan zakat tanaman dilihat dari sistem pengairannya, yaitu antara tanaman yang menggunakan air hujan atau air sungai atau dengan sistem irigasi. Syarat-syarat wajib zakat tanam dan buah-buahan. Yang pertama, hasil panennya harus mencapai nisab. Nabi Muhammad SAW telah menetapkan batas minimal tanaman yang harus dikeluarkan zakatnya. Jika orang dari batasan tersebut, maka tidak wajib dikeluarkan. Jika kurang dari batasan tersebut, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Beliau bersabda, dan tidak ada zakat pada kurma yang kurang dari 5 wasak. Hadis riwayat Bukhari nomor 1447 dan Muslim nomor 979. Wasak adalah ukuran kilogram dalam hitungan sekarang, tetapi itu disesuaikan dengan timbangan gandum dan beras seberat 580 atau 600 kg, sehingga yang kurang dari timbangan itu tidak diwajibkan zakat. Jenis tanamannya harus dari jenis yang diwajibkan zakat. Yang wajib dizakati adalah hasil tanaman yang menjadi bahan makanan pokok yang biasa dijadikan bahan makanan sehari-hari manusia dan bisa disimpan dalam waktu lama tanpa mengalami kerusakan. Misalnya gandum, barley, kismis, kurma, beras, dan jagung. Apapun jenis buah-buahan dan sayur-mayur yang tidak mungkin disimpan dalam waktu lama dan tidak menjadi bahan makanan pokok, maka tidak diwajibkan zakat. Misalnya semangka, melon, buah delima, selada, kentang, wortel, kacang tanah, kacang almond, dan lain-lain. Telah dipanen, diwajibkan zakat pada tanaman dan buah-buahan ketika sudah dipanen dan dipetik. Zakat tanaman tidak disyaratkan harus lewat 1 tahun seperti halnya harta dan emas. Jika misalnya tanamannya dipanen 2 kali dalam 1 tahun, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya setiap habis panen. Jika sudah dikeluarkan zakatnya, lalu dia simpan di gudang dalam beberapa tahun, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Yang kelima, harta kekayaan hewan ternak. Yang dimaksud dengan harta hewan ternak adalah yang dapat diambil manfaatnya oleh manusia, misalnya unta, sapi, atau kambing atau domba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah tak terhingga
kepada manusia dengan diciptakannya binatang-binatang seperti di atas. Mereka bisa memakan dagingnya, bisa memanfaatkan bulunya untuk pakaian, dan bisa juga menjadi kendaraan untuk membawa barang-barang mereka dalam sebuah perjalanan. Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebagainya kamu makan. Dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang, dan ketika kamu melepaskannya ke tempat pengembalaan, dan ia memikul beban-bebanmu di suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran yang memayahkan diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nisa ayat 5-7. Syarat-syarat umum zakat hewan ternak. Hewan ternak harus sudah mencapai nisab yang sudah ditentukan dalam Islam. Zakat itu hanya diwajibkan kepada orang kaya saja, sehingga kalau seseorang memiliki hewan ternak dengan jumlah sedikit, maka tidak wajib zakat. Batasan minimal unta adalah 5 ekor, kambing dan domba adalah 40 ekor, sapi atau kerbau adalah 30 ekor. Jika jumlahnya kurang dari itu, maka tidak wajib zakat. Harus mencapai haul, masa 1 tahun dalam kepemilikan. Kedua, selanjutnya jenis hewan ternak yang digembala, yaitu hewan ternak yang makan rerumputan, bukan hewan yang membutuhkan pakan khusus. Hewan ternak tidak digunakan untuk membajak sawah dan ladang atau memindahkan barang dan kendaraan mengangkut barang berat. Jika dipakai untuk pekerjaan di atas, maka tidak wajib zakat. Cara mengeluarkan zakat hewan ternak. Pertama, unta. Semua jenis unta wajib dikeluarkan zakatnya, baik yang mempunyai 1 ataupun 2 punuk. Jika jumlah untanya sampai 5 ekor, perhitungannya seperti di bawah ini. Jika sudah lebih dari 120 ekor unta, maka wajib dikeluarkan setiap 40 ekor berupa 1 ekor unta yang telah berusia 2 tahun dan telah memasuki tahun ketiga, dan setiap 50 ekor berupa 1 ekor unta yang telah berusia jumlah hingga. Ini adalah tabel jumlah hingga mulai dari bentuk zakat yang wajib ditunaikan, jumlah hingga dari bentuk zakat. Hingga 5 dari 9, 1 seekor kambing, hingga 36 dari 45. 1 ekor unta betina bintu labun yang sudah 2 tahun dan akan masuk tahun ketiga. Nah, ini saya juga masih bingung gimana cara baca tabelnya. Tapi saya baca saja untuk jumlah 10 hingga 10, terus jumlah dari 14, 2 ekor kambing itu jumlahnya 46 dari 60. Saya belum mengerti ini. Hingga 1 ekor unta yang sudah berumur 3 tahun dan masuk ke tahun keempat. Oke, nanti dipelajari lagi. Lanjut ya. Ini tadi berusia 3 tahun dan telah masuk tahun keempat, demikianlah setiap kali bertambah. Kedua, kerbau atau sapi. Wajib dikeluarkan dari segala macam bentuk sapi seperti kerbau dan lainnya jika jumlahnya lebih dari 30 ekor. Contoh di 39, ajal, sapi yang telah berumur tidak kurang dari setahun. Dari 59, musinnah, sapi yang sudah berumur tidak kurang dari 2 tahun. Dari 69, 2 ekor ajal, sapi yang berusia tidak kurang dari 1 tahun. Musinnah yang telah berusia tidak kurang dari 2 tahun, tapi telah berusia tidak kurang dari 1 tahun. 80, jika jumlah mencapai 80 atau lebih, maka setiap 30 sapi wajib dikeluarkan tabi, yaitu sapi yang telah berusia tidak kurang dari 1 tahun. Setiap 40 ekor sapi dikeluarkan musinnah, yaitu sapi yang telah berusia 2 tahun lebih. Ketiga, zakat kambing. Wajib dikeluarkan zakat dari segala macam bentuk kambing seperti domba dan kambing kacang jika jumlahnya lebih 40 ekor ke atas, dengan penjelasan sebagai berikut. Di sini jumlah dari 120 hingga 40 ekor. Dari 120 hingga 40 ekor itu 1 ekor kambing untuk zakatnya. Jika dari 200 ekor hingga 121 ekor, itu 2 ekor kambing harus kita keluarkan zakat, menjadi zakat.
399 sampai 201 itu 3 ekor kambing yang harus dikeluarkan zakat. 3 ekor kambing nih jadi zakat. 499 sama 400 ekor kambing itu keluarnya 4 ekor kambing nih yang keluar kalau sampai 499. Kalau sampai 599 atau 500, 5 ekor kambing kita keluarkan. Kalau sudah sampai 600 ekor kambing, maka zakatnya setiap 100 ekor berupa 1 ekor kambing. Sehingga kalau punya 600 ekor harus dikeluarkan zakat berupa 6 ekor kambing. Dan kalau 700 ekor harus membayar zakat berupa 7 ekor kambing. Demikian seterusnya sesuai dengan besar jumlahnya. Kepada siapa zakat diberikan? Islam membatasi orang-orang yang berhak menerima zakat. Seorang muslim diperbolehkan untuk dikelompokkan dalam satu kategori atau lebih dari 8 golongan yang disebutkan, atau berikan zakat kepada yayasan Islam, lalu lembaga kemanusiaan yang bergerak di bidang pengelolaan zakat, dan yang paling utama untuk membagikan zakat di daerahnya. Golongan-golongan penerima zakat adalah sebagai berikut. 1. Fakir dan miskin, yaitu orang-orang yang tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk menutupi kebutuhan pokoknya. Yang kedua, orang-orang yang bekerja untuk mengelola zakat dan membagikannya. Yang ketiga, seorang budak yang membebaskan dirinya sendiri dari majikannya. Orang seperti ini harus dibantu oleh uang zakat agar menjadi orang bebas. Yang keempat, orang yang terbelit utang dan tidak sanggup membayar utangnya, baik utang untuk keperluan sosial atau untuk kepentingan pribadi. Kelima, orang yang berjuang di jalan Allah, yaitu orang yang berperang untuk membela agama dan negaranya, dan semua pekerjaan yang bertujuan untuk menyebarkan Islam dan meninggikan kalimat Allah. Keenam, orang yang baru masuk Islam, yaitu orang yang kafir dan yang baru memeluk Islam atau orang kafir yang diharapkan akan masuk Islam. Kelompok ini tidak diberi zakat dari zakat pribadi, tapi harus dari pemerintah atau pejabat pemerintah atau dari lembaga dan yayasan yang lebih ada kemaslahatan dan memberikan zakat kepada mereka. Ketujuh, orang asing yang sedang dalam perjalanan, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanannya, walaupun mungkin di rumahnya di kampungnya merupakan orang kaya raya. Allah menjelaskan tentang golongan dan kelompok penerima zakat dalam firman-Nya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang kafir, orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang yang berutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. At-Taubah ayat 60. Demikianlah tadi buku tentang zakat yang kita baca, dan ini juga sudah sampai di halaman terakhir. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akan lanjutkan lagi di buku yang berbeda di malam Selasa berikutnya. Di pagi Selasa insyaallah. Mudah-mudahan bisa lagi membacakan salah satu buku di Google Playbook. Untuk teman-teman juga yang pengen mulai membaca buku, silahkan download aplikasinya di Play Store, Playbook namanya. Gimana ya caranya? Nah, ini di sini semua banyak koleksi nih, di sini itu. Ini semua koleksiku. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah. Oke, mungkin ini dulu sampai di sini untuk pembacaan buku tentang zakat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.